Sekarang kita sudah live, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Mari kita awali acara ini dengan berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Pagi hari ini kita akan membahas sedikit berbeda ya dari sebelumnya karena udah lama banget di forum Zoom ini kita tidak menghadirkan eh, materi pertanian ya. Kita tidak menghadirkan materi pertanian. Jadi di sini saya akan menghadirkan konsultan pertanian untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah sudah hadir di sini untuk konsultan pertaniannya? Namanya apa ya Pak? Saya cari-cari nggak ada nama Pak Wawan. Ya, best official Pak Nur. Halo? Ya, Pakai nama apa Pak? best official baju putih. Bisa official. Berarti pakai akun sih saya dong. Sama ya? Bisa official. Oke. Nah, oke. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah bersama Pak Wawan Rusman sebagai konsultan pertanian di Best Corporation. Beliau ini juga rutin ya mengisi kegiatan Zoom pertanian ya Pak Wawan ya. Ya, Kalau sebelum Ramadan kemarin itu hampir setiap malam ya Pak Wawan. Hampir ya setiap betul. malam ya. Rabu, Kamis, eh Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat dan Selasa di kantor aja. Oh, Rabu, Kamis, Jumat, dan Selasa di kantor ya. Nah, kalau selama Ramadan ini kemarin kita adakannya siang ya Pak Wawan ya di kantor ya. Ya, pada zuhur siang. Ya siang. Nah, teman-teman sudah lama sekali ya beliau ini selalu mengisi di forum-forum Zoom pertanian. Nah, khawatirnya juga yang ikut di forum sana leader-leadernya juga jarang ikut Pak Wawan. Khawatirnya. Nah, karena itu acara rutin gitu ya. Jadi sesekali kita hadirkan Pak Wawan di sini karena khawatir nanti para leader-leader utama justru malah tidak ikut di forum-forum tersebut. Padahal forum tersebut acaranya sudah rutin sebenarnya. Nah, kalau apa oleh karena itu malam pagi hari ini mungkin bagi yang mungkin jarang sekali mengikuti forum yang di acara rutin mingguan gitu ya, yang pertemuannya sampai 4 kali, ya 5 kali, ya di kantor juga ada. Nah, hari ini kita nanti bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan dan juga perkembangan-perkembangan terbaru terkait produk pertanian dari Base Corporation ini, Pak Wawan. Selengkapnya saya persilakan kepada Pak Wawan. Persilakan. Ya, baik Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa bermunajah, bertatap muka, bersilaturahim dengan para leader-leader semuanya. Yang biasanya saya mengisi Zoom meeting ini di pada zuhur ya, jam 13 sampai jam 15. Tadi ada permintaan dari Pak Tenur untuk mengisi Zoom leader ya, terutama produk pertanian. Pak Nur boleh ada beberapa ini mau bisa ditampilkan? Sudah bisa saya? Gimana Pak Wawan? Ada slide yang bisa ditampilkan? Bisa langsung ya? Bisa Pak Wawan nggak buka? Bisa. Oh, Muncul ya? ini. Oh ya, siap. Baik, ini hanya mengulas saja kalau materi ini memang sudah banyak ya saya dokumentasikan di channel YouTube saya, kemudian live streaming juga ya. Baik, akan saya bawakan narasi tentang pertanian base
farming atau best corporation tentang produk pertanian. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah PTBS ini sudah bergerak ya sebagai motor penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini sudah masuk tahun ketiga ya. Tahun ketiga di mana saya pun ditugaskan oleh owner dan manajemen support system untuk terus mendampingi seluruh mitra PTBS ya. Tentunya di sini kita menginginkan pertanian di Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Ya. Karena dari tahun 70-an selama revolusi hijau bergulir di Indonesia sampai sekarang ini Indonesia ini dalam melaksanakan budaya pertanian itu sudah tidak ada lagi yang memang mengarahkan kepada pertanian yang jauh lebih baik dan lebih sejahtera untuk para petani. Karena setelah kita simpulkan, setelah kita kaji, pertanian di Indonesia ini semuanya diarahkan kepada bagaimana caranya penggunaan ya dua variabel yang memang menjadi ketergantungan sampai saat ini. Bahkan dari wacana-wacana ya Presiden turut ikut campur, kemudian Kementerian Pertanian ikut campur, ingin mengarah kepada pertanian organik gitu. Tapi itu menurut saya hanya wacana saja, karena bagaimanapun atau siapapun presidennya, yang namanya kimiaan organik itu akan terus diproduksi jutaan ton per tahun ya, terutama urea yang memiliki residu yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh manusia. Ya, nah jadi di sini PTBS memberikan perhatian khusus kepada para petani-petani di Indonesia ini, yaitu dengan cara memproduksi produk sarana pertanian yang pertama ramah lingkungan. Karena selama ini pertanian di Indonesia ini jauh sekali daripada keberkahan. Salah satunya tadi dari dua variabel penggunaan, dua variabel yaitu racun kimia sintetis dari pestisida dan pupuk kimia organik yang diaplikasikan secara tidak bijaksana. Nah, jelas dua variabel tersebut meskipun notabene petani ini sebagai pahlawan kehidupan, tapi di dalamnya jauh daripada keberkahan karena isinya racun semua. Nah, saya di sini akan menyampaikan dulu narasi yang diamanahkan ya, supaya satu sawasiah, satu pemahaman, satu visi dan misi. Nah, dari penggunaan berbagai racun kimia sintetis tersebut, ya tentunya banyak sekali mudorotnya. Dari kesehatan menyebabkan penyakit degeneratif, punya fungsi organ tubuh manusia, kemudian dari tatanan agroekosistem yang sudah Allah ciptakan pun ikut rusak semua. Jadi mana hama, mana predator, mana musuh alam itu ikut mati semua. Nah, maka dibutuhkanlah solusi cerdas dalam bertani, yaitu dengan memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan untuk mengundang keberkahan dalam aktivitas pertanian itu sendiri. Kemudian bentuk perhatian PTBS, ya ini harus satu sawasiah juga. Bapak dan Ibu harus bisa meyakinkan setiap petani ya yang menggunakan produk pertanian PTBS selain produknya ramah lingkungan juga bisa mengedepankan efisiensi biaya. Makanya amanah dari owner PTBS Pak JP Agung, setiap petani itu silahkan ya diberikan hak yang sama ya untuk pencapaian apresiasi dari perusahaan ke calon mitranya nanti ya. Nah itu silahkan diarahkan harus menjadi mitra dulu supaya kita tidak menjual harga end user. Karena end user ini ya atau harga terakhir atau di 250.000 per box ini itu kita tidak gunakan itu lagi. Jadi kita bagaimana caranya harus rekrutmen menjadi mitra dulu supaya ada diskon di setiap produknya itu. Ya, kemudian berikanlah kesempatan yang sama untuk mendapatkan reward dan lain-lain. Itu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa produk pertanian PTBS adalah produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, setiap petani akan bisa mendapatkan efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya berarti berhubungan dengan penghematan biaya. Nah, itu ya bentuk perhatian PTBS kepada para petani daerah. Kemudian yang ketiga adalah bisa meningkatkan efektivitas hasil. Alhamdulillah saya sudah mendokumentasikan beberapa uji-uji ya produk-produk pertanian baik di lembaga-lembaga yang berwenang dan lain-lain, ya, ternyata bisa meningkatkan produktivitas hasil ya dengan ada variabel kombinasi ya dan lain-lainnya. Nah ini harus disampaikan juga kepada para petani. Jadi ada 4 ya yang kita promosikan kepada seluruh petani daerah. Yang keempatnya adalah produk pertanian PTBS adalah praktis dan insya Allah tidak akan ditemukan produk pertanian PTBS berupa cairan. Nah dari 4 item ini, mulai dari produknya ramah lingkungan, adanya efisiensi biaya, efektivitas peningkatan hasil, juga produknya praktis, inilah yang sama-sama kita
promosikan kepada para petani. Karena berbicara masalah pertanian bukan hanya sebatas kita budidaya, kemudian perawatan bisa panen, ya. Karena sering saya sampaikan ya, ayat-ayat pertanian dalam Al-Quran ini sebetulnya lebih mengarah kepada amanah ya, terutama dalam surat Abasa, hal yang julil insanu ila ta'ami. Hendaklah setiap manusia wajib menyediakan makanan itu betul-betul yang baik dan menyehatkan. Jadi ada tuntunannya, ya. Kalau di dalam surat Abasa itu setelah kita diperintahkan untuk menyediakan makanan, selanjutnya anas soba nama asoba. Jadi Allah sudah memang menurunkan hujan dari langit, berarti harus ada irigasi. Nah, ini akan melebar lagi. Harus ada pengairan, harus ada penataan air, ya. Karena salah satu kunci keberhasilan air itu salah satu kunci keberhasilan di luar daripada pupuk dan penghematan penyakit tanaman. Nah, kemudian sumasa koknal ardosako, tanah itu diolah. Kalau bahasa Qurannya tanah dibelah. Artinya diolah untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen, ya. Kemudian untuk aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Sumasa koknal ardosako, pambatna via haban, ditemukan biji-bijian, ada 26 kali biji-bijian ditemukan, ya. Kemudian, nah jadi intinya wa inna bawa korban wa jaituna wa nahla wa hadaiko gulban pakai tabam mata alaku melihat nami ke ujungnya supaya kamu dan binatang ternakmu senang. Jadi tuntunan ayat pertanian ini adalah sudah diamanahkan oleh konsep ilmiah. Nah, maka dari itu adanya program sustainability, ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau sering mendengar istilah kata sustainable itu adalah berkelanjutan. Kalau sustainability adalah keberlanjutan. Tentunya di sini PT BES memiliki visi dan misi, insya Allah mulia, ya. Karena di sini kita memberikan bentuk ya perhatian khusus kepada para petani di daerah di seluruh Indonesia ini. Tentunya bagaimana caranya kita melaksanakan pertanian yang jauh lebih baik lagi dan menggunakan keberkahan. Kemudian istilah-istilah sustainability ini insya Allah nanti akan kita gaungkan terus. Maka nanti akan identik bahwa PTB sebagai motor penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Dan inilah visi yang sangat luar biasa dan sampai sekarang tidak ada perusahaan asosiasi manapun yang menggaungkan tentang sustainability ini. Jadi berbicara sustainability berarti di situ ada pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia yang memang diperuntukkan untuk generasi yang masa yang akan datang. Nah, adapun base farming community ini adalah setiap para mitra, setiap para petani yang menggunakan produk-produk pertanian PT BES masuk kategori pada komunitas, ya, komunitas yang menggunakan produk pertanian PT BES. Nah, seperti yang anti riba society ya kalau dulu, nah kalau di sini base farming community. Nah, ini akan terus kita gaungkan, ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu saya sarankan, jadi manajemen support system sudah membuat ya web support ya, tapi berbayar. Ya, mohon dimaklumi ya, kenapa harus berbayar? Karena memang di dalamnya di sini ada tim ya yang terus mengupdate semua materi ya. Jadi pertama di print out ya, berupa print out setiap setiap mitra baru wajib memiliki buku farming guidebook dulu. Kemudian yang kedua bisa diarahkan karena di dalam web support ini ada juga ya panduan farming guidebook ini. Nah, kalau web support ini jauh lebih simpel. Ini adalah salah satu promosi yang langsung kita kita promosikan melalui internet ya, baik itu media sosial ataupun. Jadi kita bisa mendapatkan ID nama kita sendiri .basefarming.id, ketika diklik itu nanti akan masuk ke web kita ya. Nah, di sini web ini akan terus kita update mengenai testimoni mengenai penggunaan semua sarana produksi pertanian yang ada di PT BES, kemudian bagaimana cara pengaplikasian produk knowledge ya, dan beberapa perkembangan nanti berhubungan dengan seminar dan lain-lain, terutama yang berhubungan dengan edukasi base farming ini. Nah, ini alhamdulillah ini salah satu web support ya yang disupport oleh manajemen support system, Pak Kapten Nurholis juga yang memfasilitasi. Dan alhamdulillah ini cukup membantu ya, karena memang tim konsultan base farming yang muncul sementara saya saja, jadi dalam menjawab ada keterlambatan dan lain-lain. Nah, inilah salah satu solusi, karena di dalamnya ada FIQ atau Q&A juga ya, question and answer, untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di PTB. Dan alhamdulillah di belakangnya background pertanian pun ada ya.
yang menjadi admin dan lain-lain. Jadi yang ingin membuat web support edukasi based farming ini, nah ini ada nomor adminnya. Bahkan ada promosi ya, per berapa ini untuk para leader nanti ada free 1 ID ya. Nah ini wajib dimiliki ya. Dan alhamdulillah respon baru beberapa hari saja sudah banyak yang membuat web support ini. Ini hanya informasi saja. Kemudian selanjutnya mengenai materi ya. Nah materi ini Bapak dan Ibu semua ya. Jadi PTBS ini yang apa namanya? Yang produk yang sering saya edukasi ini sementara ini 5 saja. Ya, pertama eco farming original, kemudian eco farming premium, kemudian dulu namanya masih pilau, ini belum dirubah, sekarang jadi best farm service, photosynthesis dan eco plant protector. Jadi yang berizin ini sudah 4 ya. Nah yang satu inilah yang kita masih menunggu entah sampai kapan, karena memang ternyata ya ketika kita menaikkan kandungan tentang efek knockdown ya, efek knockdown itu adalah uji ketika suatu pengelihaman penyakit kontak dengan larva atau ulat ya semakin bagus, kemudian mampu mematikan ulat di bawah 1 jam dan akhirnya inilah yang menjadi pertimbangan bahwa produk EcoPen Protector ini sampai sekarang kita masih menunggu. Ya, kenapa masih menunggu? Karena tadi, jadi jangan sampai produk ini bisa mengganggu usaha-usaha yang sudah tercetus tahun 70-an sampai sekarang. Karena alhamdulillah EcoPen Protector ini setelah kita arahkan mana dosis preventif untuk perawatan, mana dosis untuk kuratif untuk pengendalian dengan ditingkatkan dosis dan interval didekatkan, itu jauh lebih efektif. Maka alhamdulillah beberapa testimoni ya padi dan jagung dan lain-lain yang menggunakan EPP ini tanpa sekali penambahan pestisida dari luar, hanya menggunakan SOP based farming ini semuanya bisa panen melimpah ruah tanpa diganggu oleh hama dan penyakit tanaman. Nah, ini pun informasi terakhir dari produsen ya, kita sudah mengajukan, kemudian banyak ya mohon maaf permintaan dana dan lain-lain, tapi ketika dipastikan kapan munculnya, kapan izin edar diberikan, tidak ada kepastian. Nah, artinya produk ini secara registrasi sudah masuk ke Kementan, cuma ya tadi cukup dipersulit gitu ya. Jadi uang pun tidak ada jaminan untuk memenuhi persyaratan yang lain-lainnya. Jadi artinya produk ini masih di luar web support atau di luar web sistem ya, tapi masih bisa diadakan untuk mendampingi pupuk dan nutrisi yang ada di PTBS ini. Karena tidak mungkin kita memiliki produk pertanian yang berteknologi mikroorganisme kemudian masih disandingkan dengan pestisida dari luar. Nah, maka dari itu tetap kita edukasi di sini ya. Jadi pertama kalau masih ada pertanyaan seberapa lama izinnya, ya itulah ya kita tidak bisa memprediksi kapan keluarnya. Yang penting kita sudah menyiapkan semua yang diinginkan oleh Kementerian Pertanian, tapi faktanya ya tadi sekarang masih belum ada jawaban. Tapi produk ini terus kita edukasi ya, yang legislasi sudah masuk, kemudian hanya produk ini yang bisa mendampingi ya produk-produk pupuk dan nutrisi lainnya yang berbasis teknologi mikroorganisme. Kemudian intinya juga ya, karena memang tadi Pak Kapten Nurholis mengarahkan untuk tanya jawab. Dari 5 produk ini, Bapak dan Ibu semua, dari tim konsultan Best Farming membagi menjadi 3 SOP, ya standar operasi prosedur. Jadi Bapak dan Ibu ketika menggunakan produk ini, kemudian memprospek petani cabai, misalkan hortikultura ya, komunitas cabai, ataupun petani tanaman pangan, baik padi maupun jagung dan lain-lain, yang paling utama, prinsip utamanya kita harus bisa menentukan mau menggunakan SOP yang mana. Karena di sini sudah ada 4 produsen ya, 4 produsen yang memang memproduksi produk-produk terbaik ini. Yang pertama Eco Farming Original, tetap kita membuat SOP-nya berdiri sendiri, tidak boleh ada tambahan ataupun tidak boleh dikombinasi dengan produk yang lainnya. Contoh Eco Farming Original ini anggap semua produk belum ada ya, masih tunggal, belum ada diversifikasi produk, maka kunci keberhasilan aplikasi Eco Farming ini adalah yang pertama, ketersediaan organik di lahan itulah faktor penentu keberhasilan dalam budidaya pertanian dan perkebunan. Ya. Nah, Eco Farming Original ini yang paling utama ketersediaan bahan organik di lahan.
Makanya banyak pertanyaan mitra, Pak bisa nggak eco farming ini, ya eco farming ini kita gunakan dosisnya 2 kali lipat, tapi tanpa ada penambahan pupuk dari luar. Nah, sering saya sampaikan produk eco farming original, terutama nomor satu yang kita bahas ini ibarat ya sering saya analogikan koki handal yang memiliki peralatan canggih yang siap untuk memasak di lahan. Nah, berarti dia sebagai subjek. Nah, yang dimasak di lahan itu adalah bahan organik. Makanya ketika Bapak dan Ibu ada yang menyimpulkan bahwa eco farming ini bisa meningkatkan produktivitas hasil ya 100% tanpa ada penambahan pupuk dari luar, maka kesimpulannya di situ ketersediaan bahan organik di lahan itu betul-betul ideal. Contoh, petani kentang di Sukabumi menggunakan eco farming 100% berhasil karena di situ ada bahan organik atau C organik di lahan. Bukan C organik yang ada pada pupuk ini ya, karena itu beda cerita. C organik itu karbon organik ya, bahan organik yang ada di kawasan tersebut. Nah, kemudian opsi kedua, jika ketersediaan bahan organik di lahan itu belum ideal atau tidak tersedia, maka 25-50% itu jangan dilepas dulu ya. 25-50% NPK, kebutuhan NPK anorganik di luar jangan dilepas dulu karena berdasarkan kajian-kajian baik itu di di Unpad ya, kemudian uji di pusat penelitian tebu juga atau gula pasir, itu rata-rata sama ya. 25-50% itu digunakan dulu di tahap pertama karena memang lahan pertanian di Indonesia ini sudah terbiasa menggunakan NPK anorganik. Ya. Nah, setelah itu jika ingin didampingi dengan penghematan penyakit tanaman, boleh pakai Ecoplan Protector, itu pun selisihnya harus ada 2 hari dulu. Jadi misalkan kalau di padi 14, 28, 42, 56. Nah, 2 hari sebelumnya berarti diaplikasikan dulu Ecoplan Protector ya. Jadi misalkan 14 berarti 12 hari 12 HST-nya itu aplikasinya EPP. 28 berarti 26-nya diaplikasi itu EPP ya. 42 berarti 40 HST-nya diaplikasikan EPP. Jadi 2 hari sebelum jadwal eco farming original diaplikasikan dulu EPP sebagai penghematan dari penyakit tanamannya. Nah, adapun eco farming premium, ini 2 varian ini ya. Eco farming ini dua-duanya adalah bagian dari sejarah yang pernah ada di PT BES. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apa Pak bedanya eco farming original dengan eco farming premium? Yang pertama, eco farming premium itu masih dipertahankan masih mengandung lactobacillus. Lactobacillus itu adalah bakteri probiotik yang bisa menyuburkan tanah, juga bisa menyehatkan pencernaan ternak. Tapi di sini ada konsekuensinya. Dengan adanya lactobacillus yang masih dipertahankan, maka dari tim konsultan BES Farming menyarankan untuk aplikasi eco farming original ini, baik ia aplikasikan ke tanah maupun ke tanaman, tidak lagi mengenal istilah fermentasi. Karena fermentasi adalah sudah multitafsir di kalangan mitra ya, sehingga fermentasi ini biang permasalahan di kemudian hari ya, ada tanaman yang menguning dan lain-lain. Karena aktivitas dari lactobacillus tersebut ketika dalam kondisi dorman dalam kemasan kontak dengan air itu akan menghasilkan asam laktat. Asam laktat adalah asam fermentasi. Ketika biang atau larutan bersifat asam kontak dengan stomata mulut daun, maka tidak akan respon. Yang ada adalah malah menguning. Maka eco farming original ini kami sarankan tidak usah difermentasi lagi baik ke tanah maupun ke tanaman. Ya, bagaimana caranya? Kalau ke tanah gampang. Misalkan hari ini sudah waktunya jadwal untuk pengaplikasian eco farming original. Maka kita ambil 6 tub eco farming original, masukkan ke dalam 1 liter pelarut, ambil 100 ml untuk 17 liter air ya. 15-17 liter air, aplikasikan ke tanah untuk 1000 meter persegi ya, hindari hujan saja udah. Dalam kondisi macak-macak. Nah, kemudian aplikasi ke daunnya saya sarankan tidak usah dilarutkan semua. Ya, kita punya patokan di HST 14, 8, 46 untuk padi. Nah, di situ ada dosis 1 tub per hektar. Nah, kita ambil 1/10-nya saja. Ya, kita ambil 1/10-nya saja. Ini kalau dibuka seperti ini. Kita ambil 1/10-nya saja, ya, atau 1/10 tub atau 3 gram. Kemudian masukkan ke dalam 200 liter air, kocok secara homogen. Kemudian masukkan ke dalam tangki 15-17 liter air, semprotkan langsung ke daun. Jadi tidak usah dibiangkan semuanya. Ya, karena saya pernah mengkaji juga pembuatan larutan beberapa menit saja. Ini kondisi ketika dicek menggunakan pH air itu langsung bersifat asam. Karena apa? Karena aktivitas lactobacillus tadi yang konsekuensinya masih bisa diperuntukkan untuk ternak juga untuk pertanian. Nah, jadi kuncinya untuk aplikasi Ecoplan original ini ada 4 ya. Yang pertama, ketersediaan bahan organik itu betul ideal. Nah, ideal dan tidak itu tergantung kita. Kita memasukkan bahan organik tidak berupa pupuk kandang. Kalau tidak memasukkan bahan organik, berarti belum tentu ideal. Ya, karena ideal dan tidak ini minimal itu 5 ton. Karena itulah
konsekuensi pupuk organik kalau kita mau menggunakan full 100%. Karena setiap kemasan terutama pupuk organik itu rata-rata NPK-nya tidak lebih dari 5%. Sedangkan nitrogen, fosfor, kalium adalah kebutuhan primer atau kebutuhan utama untuk setiap komoditas tanaman. Nah, yang ada pada pupuk organik ini rata-rata di bawah 5% kandungan NPK-nya. Nah, maka di sini yang pertama tadi ketersediaan organik ideal, yang kedua 25-50% jangan dilepas dulu. Insya Allah silakan diikuti ya rekomendasi ini. 25-50% adalah pilihan. Jadi misalkan di padi, 25% ini kebutuhan NPK, misalkan di padi di daerah Indramayu misalkan ya, kita menggunakan 600 kg NPK per hektar. Nah, kita ambil separuhnya saja. Ya. Jadi kalau misalkan 600 berarti 150 kg saja yang digunakan untuk mendampingi eco farming ini. Nah, kemudian 150 kg itu aplikasi rutin 14-28-56. Nah, masuk ke 33 atau bulan berikutnya ya, di 33 HST, apakah sudah ideal atau belum pertumbuhannya? Kalau belum, berarti 25% kedua harus masuk lagi. Nah, kalau misalkan 25, di 33 HST ini sudah ideal pertumbuhannya, dan kita lihat anakannya sudah banyak, hijaunya sudah ideal, pertumbuhan sudah bagus, maka 25% kedua ini tidak usah diaplikasikan lagi di 33 HST. Nah, makanya kita kasih rank 25-50%. Jadi kita tidak saklek harus 20% NPK-nya, tidak. Ada rata-rata penggunaan pupuk organik di Indonesia ini, mereka di perusahaan-perusahaan manapun, di buku panduan itu 50% standby-nya. Termasuk eco farming premium pun pernah disampaikan ya oleh Pak konsultan dari produsennya Pak Agus Mulyo, beliau di 50% di tahap pertama ini. Nah, itulah kunci keberhasilannya. Nah, kemudian aplikasi ke media tanam tadi tidak boleh, tidak usah difermentasi lagi, apalagi ke aplikasi ke daun. Itu saja 4 kunci keberhasilan aplikasi eco farming original. Kemudian eco farming premium, secara narasi hampir sama, cuman bedanya eco farming premium dikhususkan untuk tanaman, tidak ada diarahkan ke peternakan, ya, tidak mengandung lactobacillus. Maka keunggulan eco farming premium ini adalah yang utama adalah dia tidak akan menyebabkan overdosis pada tanaman. Meskipun difermentasi bermalam-malam tidak akan menyebabkan pH itu bersifat asam. Tapi saran dari saya, yang namanya fermentasi, ya berdasarkan kaidah-kaidah ilmu biologi itu diarahkan harus sampai 14 hari. Makanya fermentasi ini sudah tidak marketable lagi nih produk pertanian PTBS kalau kita masih mengarahkan fermentasi. Jadi kesimpulannya, mau difermentasi ataupun tidak, produk pertanian PTBS ini terutama eco farming 2 varian ini tetap hasilnya akan bagus, tetap akan optimal. Cuman keunggulan eco farming premium saya uji coba ya, biang itu bersifat stabil ya ketika dilarutkan bermalam-malam, meskipun saya tidak mengarahkan juga untuk fermentasi. Kemudian tidak ada yang overdosis. Tidak ada istilah tanaman menguning. Nah, kunci keberhasilannya daripada karena eco farming ini mengandung tadi kandungan NPK-nya di bawah 5%. Nah, kemarin sudah ada kesepakatan juga ya dengan Pak Agus Mulyo sebagai konsultan dari produsen, bisa menggunakan base pump slow release untuk memenuhi kebutuhan NPK idealnya. Jadi base pump slow release ini bisa digunakan ya. Base pump slow release ini bisa digunakan untuk mendampingi eco farming premium untuk memenuhi kebutuhan NPK idealnya. Ini untuk memenuhi kebutuhan NPK idealnya. Ini bisa menggunakan base pump slow release. Jadi caranya satu saset BSR ini, ya, satu saset BSR ini bisa dilarutkan di dalam satu tangki 15 liter, ya, di 7, 21 dan 33 HST. Baik untuk jagung, untuk cabai dan lain-lain ya. Ini bisa dikombinasi dengan ini, tapi aplikasinya berbeda. Nah, kemudian kalau tadi eco farming original ini diaplikasikan ada jeda dengan EcoPlant Protector ya 2 hari. Nah, tapi kalau premium ini bisa dikombinasi karena ternyata hasil kajian setelah dikaji secara laboratorium ternyata Lactobacillus ini bisa menghambat kinerja daripada EcoPlant Protector. Ya, maka di sini harus dipisahkan antara original dengan EcoPlant Protector. Nah, ini dua hari ya aplikasinya kalau mau menggunakan pengendalian penyakit tanaman. Nah, kemudian kalau yang premium ini bisa dikombinasi bersamaan. Ya, meskipun ini dibuat larutan dalam botol boleh, tidak masalah, tidak usah dipotong-potong ya karena ini aman. Tapi prinsipnya tetap kita perkenalkan produk pertanian PTBS ini sepraktis mungkin. Jadi jangan petani ini dibebani lagi dengan fermentasi karena kategori petani ini kalau diberikan
aturan yang begitu ketat, maka mereka pun bisa membuat aturan yang jauh daripada keinginan kita lagi ya. Artinya mereka semakin berani membuat aturan sendiri. Nah, maka di sini untuk aplikasi Eco Farming Premium ini bisa didampingi kebutuhan NPK-nya dengan menggunakan base pump slow release ya. Kemudian dan ini bisa didampingi. Misalkan ini jadwal di padi 14, 28, 40, 56. Nah, ini misal kita larutan ini dalam 1 liter air, larut air biasa saja. Nah, ambil 100 mili, kemudian ambil 1 saset EPP dalam 14 liter air misalkan. Aplikasikan langsung untuk 1000 meter persegi di lahan yang sudah pasca tanam ya, 14, 28, 45. Itu aja patokannya. Jadi kalau SOP yang pertama, Eco Farming tetap berdiri sendiri. Jangan mengkombinasikan semua produk yang ada di PT BES. Oh, saya udah lihat Pak, ada misalkan salah satu YouTuber yang sudah mengkombinasikan BSR dengan original, hasilnya luar biasa dahsyat. Nah, kita harus tahu dulu ya, ini ada berbeda produsen. Ya, berbeda produsen dan kita pun menghindari ya. Ketika produk ini katakanlah di aplikasi tidak sesuai ekspektasi ya. Karena tadi ada pencampuran yang tidak recommended ya. Maka yang dicari nanti siapa ini yang mengedukasi. Makanya saya buat tetap original ini dia berdiri sendiri saja. Anggap semua produk lain belum ada, hanya didampingi dengan EcoPen Protector saja dengan ketentuan 25-50% penggunaan NPK-nya. Ya, 25-50%. Nah, kemudian tadi aplikasi premium ini bisa dikombinasi dengan BSR ya. Misalkan ini 14, 28, 45 untuk padi. Kemudian kita aplikasikan BSR ini di 7, 21, dan 33 berbeda. Nah, tapi premium ini bisa dikombinasi dengan EcoPen Protector sebagai penghemanan penyakit tanaman. Nah, yang paling unik, jika Bapak dan Ibu ingin berdiri sendiri menggunakan sarana PT BES ini atau base farming, ada SOP yang ketiga adalah disebutnya SOP base farming. Nah, semua produk kita gunakan, termasuk eco farming kita gunakan. Cuma porsinya eco farming ini itu adanya di masa pratanam saja. Ya. Jadi misalkan H-5 aplikasi EcoPen Protector dulu. Nah, EcoPen Protector ini penting. Apalagi di musim penghujan sering diserang oleh berbagai macam hama dan penyakit, terutama penyakit fusarium yang menyebabkan layu pada tanaman cabai, tomat, dan lain-lain. Kalau sudah layu tidak akan bisa diobati ya. Makanya ada di masa pratanam H-5 aplikasi EcoPen Protector 1 box per hektar. Nah, itu supaya tanahnya sehat, jangan yang lain dulu. Nah, 2 hari berikutnya baru aplikasi 2 tub Eco Farming. Itu pun bisa dipilih, mau premium boleh, mau original boleh, silakan. Nah, kemudian setelah diaplikasikan di masa pratanam, SOP base farming ini dimulai dari 10, 25, 40, dan 55, kita arahkan 1 box EPP ya, dengan 4 saset fotosintesa. Nah, ini di buku Farming Guidebook sudah ada di halaman 31. Dan alhamdulillah banyak testimoni yang sudah terkumpul yang mengaplikasikan SOP base farming ini. Keunggulannya, pertama, kita tidak lagi membutuhkan pupuk kimia anorganik dari luar. Yang kedua, kita tidak lagi membutuhkan pestisida dari luar. Karena di SOP base farming ini didominasi oleh EcoPen Protector dan fotosintesa serta BSR. Nah, BSR ini ternyata alhamdulillah ya, berdasarkan kajian-kajian kita, jadi padi. Nah, misalkan ini di umur 10, 25, 40, dan 55 HST kita menggunakan 1 box EPP dan 4 saset fotosintesa. Ya, misalkan di padi dulu ya. Nah, yang 1 box EPP ini kita larutkan dalam 1 liter air dulu. Ya, kita buatkan larutan untuk mempermudah pembagian. Kemudian 4 saset fotosintesa pun dilarutkan di dalam 1 liter air juga. Nah, nanti kita ambil larutan EPP 100 mili, larutan fotosintesa 100 mili, dimasukkan ke dalam 14 liter air. Nah, 14 liter air, kemudian semprot ke daun jam fotosintesis jam 6 sampai jam 10 pagi. Ingat ya, kita mengaplikasikan produk dengan PT BES ini tidak ada di setengah hari ataupun di sore hari bagusnya. Jadi yang lebih bagus adalah jam fotosintesis ketika stomata terbuka, yaitu di jam 6 sampai jam 10 pagi. Ya, jadi tidak ada lagi yang mengaplikasikan, Pak, sore kan bisa juga. Sore bisa, cuman tidak efektif. Karena stomata itu idealnya terbuka di jam fotosintesis. Ya, jam 6 sampai jam 10 pagi. Kalau di jam psikologis, jam 4.30 sampai jam 9.30 itu waktu terbaik untuk aplikasi semua sarana produksi pelayanan PT BES. Nah, kemudian selain di sini ada memiliki jadwal 10, 25, 40, dan 55, 1 box EP dan pasir fotosintesa ini, kemudian ada pendampingannya menggunakan BSR supaya kebutuhan NPK-nya terpenuhi lengkap semuanya, yaitu di 7, 21, dan 33 juga. Nah, alhamdulillah kemarin laporan-laporan yang yang sedang mendampingi demplot padi yang punya potensi di atas 10 ton menggunakan base farming,
hasilnya sangat luar biasa. Jadi dari benih 1 kilo bisa menghasilkan di atas 1 ton ya. Nah, itu luar biasa. Nah, artinya ada 3 SOP, Bapak dan Ibu wajib menentukan kepada mitra-mitranya ataupun kepada calon mitra mau menggunakan SOP yang mana. Nah, kalau dari tim konsultan base farming hanya memberikan arahan saja. Yang penting jangan dicampur adukan semuanya sendiri. Khawatirnya nanti tidak sesuai harapan karena karakter bakteri yang ada pada produk TBS ini ada yang bersifat inhibitor ya sebagai penghambat, ada yang bersifat promotor pemacu pertumbuhan. Nah, salah satunya ini ada sifat inhibitor, penghambat laju daripada bakteri dan cendawan patogen. Nah, di sini ada pemacu promotor, salah satunya tadi Lactobacillus. Nah, kalau dikombinasikan, sudah dipastikan antara EPP dan original ini tidak akan ada manfaat. Ini sudah diuji ya. Nah, tapi kalau ada jeda 2 hari, EPP dulu baru original, tidak ada masalah. Nah, kalau dengan premium ini tidak ada masalah, dikombinasikan bersamaan. Apalagi dengan fotosintesa ini tidak akan ada masalah ya, karena ini semuanya senyawa semua. Yang tidak direkomendasikan adalah eco farming original karena dia dibuat SOP-nya berdiri sendiri ya, tidak boleh ada campuran BSR, fotosintesa, bergantian dan lain-lain. Jadi materi pagi hari ini sebetulnya cukup simpel ya. Nah, setiap mitra yang mau mengedukasi para petani harus mengetahui dulu mau menggunakan SOP yang mana. Oh, saya sudah nyaman dengan SOP eco farming original, berarti ketentuannya 25-50% penggunaan NPK jangan dilepas dulu di tahap awal. Oh, saya ingin mencoba nih eco farming premium, tapi tidak mau menggunakan pupuk dari luar dan pestisida dari luar. Nah, berarti harus didampingi dengan premium ini bisa didampingi dengan BSR, ya, kemudian premium dan EcoPen Protector. Nah, ini SOP yang kedua. Kemudian SOP yang ketiga tadi SOP base farming, semua produk kita gunakan, termasuk eco farming digunakan di masa pratanam. Kemudian aplikasi pasca tanamnya, EPP, fotosintesa, ya, EPP, fotosintesa dan BSR. Nah, BSR ini bisa dilarutkan di dalam air, 1 saset dilarutkan dalam 15 liter air. Nah, semprot ke daun-daun jagung, kemudian cabai dan lain-lain, ini hasilnya dahsyat. Dan alhamdulillah rekomendasi ini sudah kita diskusikan juga dengan timnya Pak Raden ya. Jadi produk BSR, kemudian fotosintesa, kemudian EcoPen Protector untuk dijadikan SOP tersendiri ya. Prinsipnya betul-betul produk ini bisa memberikan manfaat kepada para petani di daerah. Nah, jadi intinya jangan mencampur adukan di luar rekomendasi dari tim konsultan base farming. Karena kami pun terus ya mengkaji, mengadakan observasi ya yang terbaru. Kami pun dapat sampling ya tentang Super Ecofeed yang diberi oleh support system dan dari owner langsung. Ini pun saya akan uji coba semuanya. Ini Super Ecofeed yang on proses juga perizinannya, seperti apa dasarnya produk ini pun saya harus menguji juga ya secara tim, secara terutama di perikanan, kemudian ternak ruminansia, unggas dan lain-lain. Ya, jadi intinya siapapun untuk yang memperkenalkan produk PTBS ini harus betul-betul mencoba. Jadi jangan sampai katanya-katanya gitu kan. Tapi kalau kita ingin lisan kita ada kekuatan dalam penyampaian kepada para petani dan lain, kalau kita mencoba pun, insya Allah di situ nanti akan ada kekuatan lisan yang kita sampaikan mengenai produk PTBS ini. Jadi produk ini cukup simpel, alhamdulillah ya sudah menebar manfaat kepada petani-petani di daerah. Yang penting inti-intinya saja, kunci keberhasilannya kita harus paham. Ya, harus paham. Kemudian aplikasi terbaru ya hasil daripada kajian secara meeting dengan para Denpun ya informasi untuk materi base pump service. Jadi Bapak dan Ibu yang belum sebelum mengaplikasikan BSR tentunya harus mengetahui dulu ya untuk di komunitas sawit dicek dulu pH-nya. Nah, meskipun tidak ada alat pH, maka wajib diaplikasikan fotosintesa dulu. Jadi meskipun ada penambahan fotosintesa, katakanlah 1 paket untuk 4 kali aplikasi BSR untuk mendampingi sebelum aplikasi BSR, tetap masih masuk hitungan. Karena dari Pak Raden sendiri kemarin menyampaikan kebun beliau ini yang mengkombinasikan BSR dan fotosintesa, bukan BSR dengan eco farming ya, itu beda cerita nih. Nah, BSR-nya untuk nutrisi lengkap kebutuhan sawit, nah fotosintesa di situ ada pembenah tanah dan lain-lainnya ya, dan untuk menaikkan pH juga. Ternyata di kebun beliau bisa mendapatkan 30-36 ton per tahun per hektar. Ya, kalau dikali harga sekarang 2.000, 72 juta ya. 60-72 juta lah ranknya ya. Nah, jadi meskipun ada penambahan fotosintesa ini, karena sudah diwajibkan sifatnya ya,
Jadi sebelum aplikasi BSR harus diaplikasikan fotosintesa 4 saset setiap aplikasi, maka dibutuhkan repeat order 1 paket lagi fotosintesa. Ya, supaya apa? Supaya hasil akan tetap optimal. Ya, karena kalau dihitung-hitung, petani konvensional itu sudah ada yang menggunakan biaya produksi itu 136.000 per pohon per hektar per pohon per tahun. Nah, kalau kita ada penambahan fotosintesa itu cuma 66.000 saja, jauh lebih murah. Makanya semua calon mitra diarahkan harus menjadi mitra dulu ya. Jadi kita jangan bermain di harga end user karena untung tidak seberapa. Yang penting kita berikan produk kita adalah produk ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi biaya ini harus rasional, harus masuk akal. Jangan sampai kita berbisnis main di harga-harga end user di luar yang ditentukan. Maka dari itu semua calon mitra ataupun petani kita arahkan supaya menjadi mitra, minimal basic sudah ada efisiensi biaya di situ. Ya, nah itu SOP terbaru diskusi kita dengan Pak Raden untuk meningkatkan efektivitas tanaman buah segar itu. Sebelum aplikasi BSR ada aplikasi fotosintesa dulu ya, di jatah per hektarnya 4 saset per hektar. Jadi misalkan kalau ada 120 pohon, maka 1 saset fotosintesa ini dilakukan untuk 30 pohon ya, 30 liter, 1 liter per pohon di sekitar pangkal pohon, baru pendam BSR. Karena fotosintesa dan BSR ini memang dibuat ini saling melengkapi ya. Hasil kajian tim kita saling melengkapi. Dan alhamdulillah meskipun ada penambahan biaya, katakanlah yang tadinya 480 saset atau jadi 48 box di harga 6 juta, harga repeat order, ada penambahan 1 paket pun katakanlah di 2 juta harga repeat order, di total 8 juta tetap masih untung daripada yang menggunakan 14 juta sekian ratus ribu ya untuk luasan lahan 1 hektar. Jadi kajian-kajian itu alhamdulillah meskipun ada penambahan penggunaan fotosintesa di 1 paket untuk mendampingi BSR dalam luasan 1 hektar, tetap masih ada efisiensi biaya dan intinya peningkatan hasil. Ya, jadi intinya itu saja Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya bisa mendapatkan informasi terbaru ya mengenai update produk based farming yang memang sering kita informasikan di program Zoom meeting khusus based farming di jam 13 sampai jam 15 di bulan Ramadan. Ya, untuk sesi pertama ini saya sepertikan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Kapten Nurul. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Wawan atas gambaran umumnya ya, gambaran umum seputar base farming tadi, produk-produk base farming. Jadi informasi juga buat teman-teman bahwa kali ini kita live ya teman-teman. Kita live di YouTube Base Corporation. Udah ada tanda live tuh. Di Zoom Anda ada tanda live di bagian atas. Artinya di YouTube-nya Base Corporation sekarang sedang live. Selamat bergabung juga bagi teman-teman yang sedang menonton di YouTube Base Corporation ya. Oke Pak Wawan, mungkin kita akan kasih resume lagi ya apa yang tadi Pak Wawan sampaikan. Jadi Pak Wawan ternyata di PT Base ini kita perjelas bahwa ada beberapa SOP gitu ya Pak Wawan ya. Betul. Mungkin bisa diulang 1, 2, ada beberapa SOP Pak Wawan. SOP dalam penggunaan produknya. Ya. Jadi untuk SOP ini saya tekankan tujuannya tadi untuk menghindari hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Yang pertama, SOP pertama ini yang saya tegaskan, eco farming original. Ini adalah produk yang berdiri sendiri. Jadi murni eco farming original murni aja. Eco farming dengan catatan kalau di produsen kan 20% penggunaan NPK dari luar. Nah, kalau dari tim konsultan base farming menambahkan 25 sampai 50%. Karena 25% dulu pernah ada yang komplain di saya. Pak, kenapa padi 20% penggunaan NPK dari luar, hasil belum optimal. Memang rata-rata pupuk organik itu 50% dulu. Nah, maka dari kajian uji efektivitas yang ada di Unpad, di pusat tebu gula pasir di Lampung ya, itu rata-rata setelah dikombinasi dengan NPK, maka kemampuan organik ini jauh lebih meningkat dibanding yang menggunakan NPK 100%. Dan resume daripada SOP itu ada di buku panduan ya Pak Wawan ya? Ada di buku panduan lengkap semua. Yang base farming yang sudah ada di kantor atau biasa Anda bisa beli atau bisa Anda dapatkan secara gratis kalau Anda membeli paket pendaftaran bisnis base ya. Ya, nah, kalau takutnya ada yang belum tahu nih Pak Wawan, ada yang belum tahu saya mau beli di mana? Anda juga bisa beli kok lewat sistem juga. Kalaupun Anda belum punya, Anda bisa beli juga ya. Nanti Anda bisa beli dan bisa tanyakan ke leadernya lagi kalau Anda kurang jelas. Jadi SOP itu sudah ada rangkumannya di buku Base Farming. Jadi kalau Anda merasa ada yang terlewat penjelasan dari Pak Wawan, Anda bisa melihat resumenya lagi di buku Base Farming.
ya. Kemudian SOP kedua adalah tadi kan eco farming original pure, misalnya berarti kan kalau Betul. ada orang tanya apakah ini bisa untuk padi, apakah ini bisa untuk sawit, semuanya bisa pakai SOP khusus eco farming original gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau ada yang tanya ini bisa nggak? Ya bisa pertanyaannya, tapi SOP-nya berbeda-beda. Anda mau pakai SOP yang mana? Yang kedua SOP-nya apa, Pak? SOP yang Nah, yang kedua SOP Eco Farming Premium. Nah, kalau sendiri Eco juga, sendiri juga ya. gimana? Sendiri juga ya, eco farming premium Nah, sendiri. secara prinsip sendiri. Jadi gini ya, pupuk organik yang diajukan ke Kementan ini meskipun punya keunggulan dan lain-lain, tetap kita harus tahu pemerintah ini memiliki yang namanya usaha pupuk juga. Jadi jangan sampai usaha pupuk pemerintah itu kalah dengan pupuk organik. Meskipun wacananya Presiden Kementan sekarang menginginkan pupuk organik. Nah, artinya pupuk ini diberikan izin dengan persyaratan tadi masih menggunakan pupuk NPK juga, NPK organik dari luar. Karena kandungan NPK-nya dibuat kecil di bawah 5%. Itu suatu kelemahan, kita harus tahu ya. Nah, dari kelemahan itulah kita tidak lagi bisa spekulasi 100% penggunaan pupuk organik ini pada setiap komoditas tanaman. Nah, kalau kemarin waktu launching per 7 November premium dengan Pak Agus Mulyo, beliau menyampaikan, oh kita di tahap awal harus 50% dulu Pak. Gitu kan. Kata Pak Nur, oh bisa nggak kalau dikombinasi dengan BSR atau PTBS? Oh bisa, tidak ada masalah. Nah artinya untuk SOP premium ini bisa dikombinasi dengan BSR untuk kebutuhan NPK idealnya ya di 7, 21 dan 33. Tapi ini jadwalnya tetap ya di 14, 28, 45, 56 kalau di padi. Kemudian dikombinasi dengan BSR ini dan ini bisa dikombinasi dengan EcoFlame Protector bersamaan. Tidak ada masalah. Ini SOP Eco Farming Premium supaya kita Oke. tidak lagi membeli Oke. pupuk dari luar. Berarti SOP pertama teman-teman itu eco farming original plus NPK gitu ya. SOP yang pertama. Ya, NPK dari SOP luar. NPK dari luar ya. SOP yang kedua adalah ada eco farming premium Ya, plus premium. NPK bisa, plus BSR bisa, dan plus Ecoplant Protector. Ya, untuk Gitu ya. melengkapi tanaman. Bisa dikombinasi. Oke, sekarang yang ketiga Pak Wawan. Nah, yang ketiga adalah SOP Base Farming. SOP Base Farming itu semua produk kita gunakan. Nah, keunggulannya kita tidak lagi membeli pupuk kimia anorganik dari luar dan tidak lagi membeli pestisida dari luar. Itu keunggulannya. Dan alhamdulillah sudah banyak testimoni ya yang memang berdiri sendiri hasilnya tetap melimpah ruah. Cuma kita harus tahu dulu kunci keberhasilan EPP ini ataupun pengelihaman penyakit yang berbasis teknologi mikroorganisme ini berbeda dengan racun kimia sintetis. Kekuatan daripada EPP ini adalah adanya di treatment perendaman benih dulu. Kalau misalkan padi kita ingin terserang daripada serangan warang, batang coklat, pengerek batang lain-lain, itu ada treatment perendaman benih menggunakan EPP. Karena hakikatnya benih ini adalah individu baru hasil polinasi penyerbukan bukan jantan dan betina, biasanya berupa bulir, itu namanya benih. Nah, ketika ada pertanyaan, Pak, sebetulnya benih ini bagusnya di treatment eco farming, fotosintesa atau apa? Jawabannya adalah yang harus di treatment pada benih tersebut adalah menggunakan pengendali hama dan penyakit. Karena ketika ditebar di persemaian, yang dibutuhkan adalah imunitas tanaman, bukan nutrisi. Karena nutrisi dalam benih itu sudah ada bawaannya dari endosperm bagian inti daripada benih tersebut. Nah, dengan adanya EPP ini, maka ketika kita merendam, misalkan padi ya, untuk 1 hektar dibutuhkan 12 kg. 12 kg kita rendam dalam 14 liter air dengan 1 saset EPP-nya. Ya, jadi 18 jam air biasa, kemudian setelah 18 jam air yang tadi ditambahkan EPP 1 saset ya untuk luasan 12 kg untuk 1 hektar. Nah, kemudian setelah itu direndam lagi 6 jam. Jadi 18 air biasa, 6 jam larutan EPP. Nah, total 24 jam kita sudah melakukan perendaman. Nah, kemudian 24 jam berikutnya penirisan. Nah, setelah penirisan, baru benih disebar di lahan persemaian 1 kg untuk 20 meter persegi misalkan. Nah, itu untuk mendapatkan bibit yang jauh lebih bagus dan terserang dari serangan keong nantinya supaya ada performa batang besar, anakan 2-4 ya. Nah, dari situ ada imunitas tanaman. Jadi SOP Base Farming ini adalah SOP yang sering kita arahkan karena lebih simpel, ada efisiensi biaya juga, kemudian kita tidak lagi membeli pupuk dari luar. Sebagai hitungan untuk komunitas padi itu dibutuhkan 25 PV saja. Pertama, 2 tub Eco Farming original, kemudian 5 box FPP, dan 16 saset fotosintesa, itu sudah 23 PV, dan kemudian 2 box BSR untuk padi 1 hektar. Nah, kalau dihitung-hitung, berapa sih biayanya? Kalau dihitung biaya itu, kalau dikali 125.000 ya, tanpa sistem,
itu 3.125.000 biaya untuk sarana pertanian padi dan jagung. Nah, kalau mau ngikutin sistem, tetap harus dimasukin dulu ke first order 2,6, dapat 14 produk, kemudian repeat ordernya 2 juta, jadi 4,6 dapat 30 PV, ada jadah 5 produk. Tetap masih murah, dihitung-hitung cuma 4 juta. Nah, petani konvensional di Kerawang itu menghabiskan untuk sarana pertanian saja, pestisida dan pupuk itu bisa menghabiskan sampai 13.175.000, bayangkan. Nah, maka dari itu, mau pakai base farming boleh, mau pakai SOP eco farming original boleh, yang premium pun boleh. Nah, itu pilihan. Yang penting jangan mencampur adukan keinginan sendiri ataupun coba-coba. Nantinya tidak akan sesuai harapan, karena ada tipe karakter bakteri yang bersifat inhibitor dan promotor tadi, terutama di eco farming original ya, yang berupa lactobacillus tadi. Itu Mas. Ya, jadi ada 3 SOP ya Bapak Ibu ya, para leader semuanya. Jadi ini harus tahu bahwa kalau nanti ada pertanyaan entah dari mitra Anda atau dari konsumen Anda, jadi pertanyaannya itu kita sesuaikan jawabannya. Jadi karena di panduan kita ada 3 SOP tadi dijelaskan oleh Pak Wawan ya, sehingga kalau kita menjawab sebuah pertanyaan juga harus sesuaikan dengan kondisi saat itu. Apakah kita akan berikan SOP seluruh produk PT Base dikombinasi, ataukah memang dia maunya produk tertentu saja gitu ya. Jadi nanti SOP-nya juga akan berbeda ya. Kemudian sekarang masuk ke ini Pak Wawan. Satu lagi kita coba buat kesimpulan hal-hal dasar apa pokok yang harus kita lakukan yang pasti dilakukan oleh petani atau teman-teman dalam menyarankan sebelum aplikasi produk PT Base ya, atau produk pertanian tadi, apa sih yang harus dilakuin? Misalnya tadi kan disebutkan ada kayak uji pH lah, terus ngasih apa dulu. Jadi mungkin sesuatu yang di luar dari produk ini gitu Pak Wawan. Sesuatu Ya. yang di luar dari pakai produk PTB sebelumnya diapain dulu. Itu harus ada basic apanya dulu. Nah ini penting sih saya kira. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, yang sudah saya susun di buku Farming Guidebook ini ya, di buku Farming Guidebook ini halaman pertama terutama di sini ada faktor-faktor penentu keberhasilan dalam budaya pertanian. Nah, ini di sini ya. Nanti belum saya bisa tampilkan dulu di ini. Jadi faktor-faktor penentu keberhasilan dalam budaya pertanian ini di sini ada yang namanya nutrisi dan pupuk serta pengendalian hama dan penyakit tanaman dari 13 faktor-faktor penentu itu. Nah, pupuk dan pengendali hama dan penyakit tanaman itu bukan satu-satunya parameter yang bisa meningkatkan hasil, tapi salah satunya saja. Makanya di sini faktor penentunya adalah yang pertama benih dan bibit, itu faktor utama. Ya, kita BSR sering mendapatkan komplain karena sawitnya tidak bersertifikat, kemudian pertumbuhannya kurang bagus. Nah, ketika diaplikasikan ini ya berharap tanam buah segar panennya melimpah ruah. Itu tidak bisa. Karena tadi ketika kita aplikasikan benih dan bibit inilah faktor penentunya dulu gitu kan. Jadi yang tadinya tanamannya udah sekarat mau mati karena kekeringan pelepahnya, daunnya sudah mengering, diaplikasi BSR ternyata hijau lagi. Nah di situ pun sudah ada perkembangan bagus ya, cuman tahapannya harus vegetatif dulu. Makanya benih dan bibit faktor penentu keberhasilannya. Kemudian yang menggunakan pupuk organik ya, ketersediaan organik di lahan itu betul-betul ideal. Itu faktor penentu juga Pak Nur ya. Kemudian sinar matahari, lama penyinaran, kemudian teknologi mikroba, ya alhamdulillah semua produk pertanian PTBS mengandung teknologi mikroba. pH tanah juga nih jangan dianggap lumayan. Karena ada beberapa mitra ya yang bukan komplain ya. Jadi ketika sudah ditanam, kenapa kok padi saya pada busuk pelepahnya? Nah, ternyata kesimpulannya dicek pH-nya 4,5. Nah, aplikasi mengidealkan pH itu adanya di masa pratanam. Sebelum tanaman itu ditanam. Jadi kalau misalkan setelah tanaman ditanam, kemudian pH dicek ya percuma karena kita tidak bisa lagi mengidealkan pH karena kalau tanaman padi sudah ditanam, pH-nya misalkan di bawah standar, di bawah 6 misalkan. Kita tabur kapur, dolomit di masa pasca tanam, itu tanaman bisa menguning semua. Nah, makanya di sini ada tahapan pengolahan lahan. Jadi harus sebelum ditanam ya Pak Wawan ya? Ya, sebelum ditanam semua. Nah, makanya di sini wajib memiliki buku. Jadi kalau bisa arahkan setiap mitra yang baru wajib memiliki buku ini. Jadi nanti jangan ada yang bertanya lagi bagaimana cara aplikasi yang sangat dasar. Justru saya lebih senang kalau ada tantangan ya, yang bertanya itu masalah kasus. Kenapa kok tanaman saya begini begitu? Bukan cara aplikasi. Kalau cara aplikasi sudah lengkap di sini semua ada. Ya. Nah termasuk dari pertanyaan Pak Nur tadi,
apa saja, langkah apa saja, dan semua ada di dalam pendahuluan halaman 1 di buku Farming Guidebook. Ya, jadi intinya adalah selain pH, ketersediaan air, salinitas pun Bapak dan Ibu hati-hati menanam padi di pinggiran laut ya ataupun di pesisir pantai. Hati-hati, itu salinitasnya tinggi. Kalau kita tidak mencermati ya persyaratan salinitas itu kadar garam yang ada di sekitar kawasan tersebut ya. Itu nanam padi, jangankan bisa berharap tonasenya di atas 10 ton, untuk bertahan hidupnya susah karena garam ini adalah natrium klorida ya, NaCl. Kandungan Cl-nya ini adalah hara mikroesensial yang kalau kebanyakan dalam suatu kawasan, tanaman bisa keracunan, terutama padi ya. Padi yang memang ditanam tidak toleran terhadap kadar garam tinggi. Nah, itu pun harus dipahami juga ya. Jadi jangan sampai mengaplikasikan produk pertanian PTBS ini karena tadi sudah mendapatkan materi lengkap, tiba-tiba main hajar-hajar saja. Kita harus tahu inti daripada materi pertanian juga ya, secara umum. Nah, kemudian NPK berimbang, relative humidity, jarak tanam ideal pun ini faktor penentu juga. Nah, mohon maaf ya, kita sahabat-sahabat kita ya di Sulawesi, di Malaysia ya. Di sana itu ya tadi tidak ada yang namanya jarak tanam. Padahal jarak tanam ini faktor penentu keberhasilan juga. Contoh padi Legowo 21 ya, yang membujur timur ke barat 20 40 20 40 dalam barisnya 12,5. Ini bisa didapatkan 320 sampai 330 ribu titik per hektar. Nah, ini di luar daripada nutrisi dan penghematan penyakit tanaman. Ini pun bisa menentukan keberhasilan dalam budidaya pertanian. Beda dengan yang disembur-sembur. Makanya yang menggunakan testimoni eco farming original di Sulawesi yang muncul di televisi ya, dari 3 ton naik menjadi 6 ton. Sebenarnya kurang karena rataan menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik Nasional itu rataan padi nasional itu 5,6 ton per hektar. Nah, sayangnya kalau menggunakan jarak tanam jejar Legowo itu jauh lebih bagus lagi, hasilnya jauh lebih dahsyat. Nah, inilah faktor-faktor penentu keberhasilan termasuk pengendali gulma, pengendali penyakit tanaman, serta panen pasca panen. Nah, saya arahkan untuk panen yang terbaik itu adanya di jam 14.30 sampai jam 19.30, termasuk kelapa sawit. Kalau ini ada kenaikan 15-20%. Karena hasil kajian dari tim riset Best Farming yang jadi 4 jam psikologis tanaman ya, saya ingatkan juga 19.30 sampai jam 4.30 itu waktu tanaman tertidur. Jadi tidak ada pemanenan, tidak ada pemupukan. Jadi tanaman sedang istirahat, ada yang adalah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian 4.30 sampai jam 9.30 waktu persiapan fotosintesis. Waktu terbaik untuk semua aplikasi produk pertanian PTBS adanya jam 4.30 sampai jam 9.30 pagi-pagi, yaitu jam fotosintesis. Kemudian di sini tidak boleh ada pemanenan karena kalau kita panen padi di jam 4.30 sampai jam 9.30 sudah dipastikan kualitasnya itu akan menurun dan nasinya cepat basi serta akan ada kehilangan 15-20%. Jam 9.30 sampai jam 14.30 hasil distribusi fotosintesis akan didistribusikan ke biji berumur dan buah, dan 14.30 sampai 19.30 semua hasil akan disimpan di biji berumur dan buah. Di situ dipastikan akan ada kenaikan hasil 15-20%. Jadi padinya pun gabahnya jauh lebih berbobot, termasuk kelapa sawit pun sama. Nah, ini yang kita simpulkan di panen pasca panen di pendahuluan di buku Farming Guidebook ini, insya Allah bisa meningkatkan produktivitas hasil. Oke Pak Wawan, jadi teman-teman intinya beberapa panduan itu harus teman-teman pelajari langsung di buku. Cara mendapatkannya tadi ada banyak pertanyaan di chatting yang saya baca. Teman-teman langsung beli di kantor PTBS ya Bandung ya, atau melalui sistem itu lewat website PTBS Anda bisa beli. Ya, Anda bisa beli melalui sistem seperti Anda belanja produk itu ada pembelian lain-lain. Anda bisa beli nanti produk buku itu bisa beli. Kemudian bisa juga Anda nanti bertanya di bagian merchandise juga nanti ya. Atau Anda kalau bingung ya udah tanya aja sama leadernya supaya langsung diarahkan cara belinya ya. Kemudian ini pertanyaan Pak Wawan. Assalamualaikum dari Pak Yulian ya. Izin bertanya, ada teman yang punya kebun durian sudah umur 4 tahunan. 4 tahunan itu kayaknya baru ya. Durian ini selalu berbunga tapi tidak berbuah. Pertanyaan saya, pupuk apa yang cocok untuk merangsang buah tersebut? Ya, pertama kita lihat dari segi umur dulu Pak Wawan ya. Apakah memang sudah waktunya berbuah atau belum? Mungkin begitu. Silakan Pak Wawan. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus tahu Indonesia ini adalah negara tropis. Negara tropis biasanya negara yang memang memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Setiap kualitas buah tropis ini rata-rata biasanya berproduksi di musim kemarau atau musim kering ya. Nah,
aplikasi produk pertanian PT BES sebagian besar ya diaplikasikan di musim penghujan. Katakanlah durian, kita aplikasikan BSR. Kok kenapa ya bunga tidak muncul? Meskipun bunga muncul cepat rontok. Karena memang musim penghujan itu bukan waktunya untuk pembuahan di luar musim. Ini kita tidak berbicara dulu ya, tidak berbicara masalah pembuahan di luar musim dulu. Nah, setiap aplikasi produk pertanian PT BES, mau BSR, fotosintesa ataupun yang lainnya di musim penghujan, itu arahnya nanti akan mengarah kepada vegetatif saja. Vegetatif artinya kita bisa mendapatkan eh, pucuk tanaman yang baru, kemudian daun yang menghijau, itu namanya vegetatif. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka aplikasi produk PT BES ini, terutama BSR dan fotosintesa, terutama ini ya, ini hanya mengarah ke vegetatif saja. Nah, sedangkan kalau kita ingin membuahkan dan memang betul-betul mendapatkan buah sejati, itu diaplikasikan di akhir musim penghujan. Nah, kenapa dia di awal atau di musim penghujan kita aplikasi BSR kok mengarah kepada vegetatif? Karena di situ terjadi yang namanya pencucian hara. Dengan curah hujan yang tinggi itu menyebabkan bunga cepat rontok, kemudian terkadang ada beberapa juga tanaman tidak respon pembuahan. Nah, maka saya rekomendasikan aplikasi BSR dan fotosintesa jika ingin berhasil itu harus di musim kemarau, di musim kering, musim panas. Nah, kemudian bagaimana strategi durian yang dipanen di luar musim? Nah, itu ada yang namanya materi obsession, pembuahan di luar musim. Nah, kalau di negara-negara Thailand ya, seperti penghasil montong dan lain-lainnya, di Malaysia dan lain-lainnya, itu biasanya untuk mensiasati, meskipun ini musim penghujan, tapi dibuat obsession pembuahan di luar musim supaya bisa berhasil, itu biasanya pangkal pohon ditutupi menggunakan plastik, ya. Supaya apa? Meskipun curah hujan tinggi, tanaman ini merasa sekarang ini musim kering atau musim kemarau. Bahkan setelah ditutupi menggunakan mulsa atau plastik, bagian tanah di sekitar pangkal pohon ini menjadi pecah-pecah. Di situ waktu terbaik kita aplikasikan produk-produk PTB dan dipastikan itu akan keluar bunga dan bunganya bunga sejati, ya, tidak akan mudah rontok. Nah, yang jadi masalah adalah sama permasalahannya di sentra durian Purwakarta pun yang lokal-lokal, ketika setiap tahun itu hujan ada terus ya, maka endingnya bunga itu tidak akan bertahan lama dan yang jadi pun durian cuma 1-2 saja. Nah, maka adanya yang disebut obsession pembuahan di luar musim itu adalah dengan menggunakan water stressing istilahnya ya. Jadi sekitar pangkal pohon itu ditutup menggunakan plastik. Nah, jadi tadi pertanyaan tadi Pak Nur, ketika kita mengaplikasikan produk-produk TTBS, kemudian kok bunganya pada rontok? Karena ada hubungannya dengan curah hujan dulu tadi. Kecuali kalau kita mengadakan water stressing tadi di sekitar pangkal pohon, kita buat plastik. Meskipun curah hujan tinggi, si tanaman merasa inilah musim kering dan memang sudah waktunya kita harus berbunga. Nah, disitulah banyak yang berhasil. Tapi kalau umur 4 tahun itu apa memang harus sudah berbuah, Pak? Durian diokulasi di umur 3 tahun pun sudah bisa. Kalau batang sudah besar, batang primer sekunder sudah besar, itu bisa ditreatment untuk pembuahan, apalagi 4 tahun. Cuman yang jadi masalah tadi biasanya ada curah hujan. Karena Bandung pun sekarang ya hampir hujan ada terus. Nah, itu berpengaruh terhadap pembungaan. Tapi sistem yang ditutup plastik tadi apa namanya, Pak? Ya, istilahnya sebutnya water stressing. Jadi Stressing gini ya. tanaman Itu hanya untuk membantu gitu ya sebenarnya. Karena kan kalau namanya hujan itu mau ditutup kayak gimana pun airnya masuk tanah, Pak. ya. Jadi begini, ini para Yang petani ditutup itu durian di yang Thailand. ditutup apanya? Jadi Tanah. gini, ini batang, ini pangkal, ini tanah ya. Nah, ini ditutup itu di sekitar pangkal piringan. Oh, di Jadi kalau tanah ini ya. batang yang permukaan tanah kemudian akar, nah itu ditutup supaya ketika musim hujan pun dia tidak terkena air hujan langsung. Jadi misalkan diameternya sekitar 4 meter. 4 meter inilah nanti tidak terkena air hujan. Jadi air hujan langsung ke samping. Nah, apalagi kalau berbulan-bulan, ini sampai pecah-pecah si tanah yang ada di bawah plastik ini, itulah waktu terbaik aplikasi BSR sudah dipastikan akan keluar bunga itu. Kuncinya di Ya. situ. Kalau masih ini tercuci, masih terkena hujan, sampai kapan tidak akan. Ya, tapi kayaknya lumayan susah ya, Pak ya. Apalagi kalau jarak lumayan susah gitu. Kalau apalagi kalau jarak tanamnya kan berdekatan nggak sih durian itu? Berjauhan ya? Durian paling dekat 7 meter. Ada Oh, 7 8, ada meter. 9. Ya, itu bagian dari salah satu cara begitu ya. Ya, Tapi betul. kalau
Karena namanya air, kalau masuk air takutnya dapat rembesan dari sebelah lagi kan tetap masuk ya. Ya, jadi makanya dibuat diameternya harus 4 meter. Jadi antara pinggiran-pinggiran ini kan pohon di tengah, nah ini ke sini 2 meter, sini 2 meter. Nah itu apalagi kondisinya tanah yang tertutup plastik ini dia sampai pecah-pecah. Nah, jadi gini, tanaman kalau misalkan dia terancam, dia akan keluar bunga. Contoh, orang tua kita dulu mengajarkan pohon mangga yang tidak mau berbuah itu dipangkas, kalau bahasa Sunda dicacak ya. Nah, itu sampai luka-luka, tiba-tiba beberapa pekan berikutnya muncul bunga. Karena khawatir dianggap mau mati gitu kan, maka degenerasi dia mengeluarkan bunga. Begitu pula water stressing. Cara kerjanya seperti itu. Jadi ketika tanaman ini kekurangan air di musim kemarau ya, tiba-tiba muncul bunga. Nah, itu artinya regenerasi. Khawatir tadi kemungkinan apa namanya mau menghadapi kematian harus regenerasi, makanya muncullah bunga itu. Jadi Oke. strategi ini sudah dipakai oleh negara-negara penghasil durian. Oke, Pak. Jadi luar Sudah luar dapat biasa. kesimpulan ya, teman-teman ya. Jadi itu salah satu caranya. Kemudian yang kedua nih, Pak Wan, Rianti Palembang ya. Kalau untuk lahan yang mau baru dibuka, nih baru buka lahan ya, untuk reboisasi penghijauan kembali tanah galian dari galian batu bara, pupuk apa yang untuk tanah tersebut biar kembali subur? Selama ini kami memakai pupuk tai sapi katanya. Nah, maksudnya untuk lahan yang baru mau dibuka itu pernah mantan galian batu bara gitu ya. Itu seperti apa Pak pengelolaan awalnya? Ya, jadi kalau untuk eh, apa namanya lahan tambang bekas batu bara, ya, bekas timah dan lain-lain. Kalau untuk timah kan biasanya lahan bersifat basah. Nah itu biasanya tanaman preman yang hidup di dalam kondisi asam, dalam kondisi basah adalah tanaman nanas. Dia bisa di kondisi asam, bisa di kondisi basah, makanya suka digunakan oleh para ahli-ahli tanah ya untuk menguji coba tanaman itu tanaman nanas. Seolah-olah eh, ini bisa loh ditanami, padahal nanas itu adalah tanaman bisa ditanam dalam kondisi asam maupun basah. Nah kalau untuk kajian daripada batu bara ya, jadi kita dulu pun pernah menguji ya, karena ada salah satu PLN terbesar di Indonesia ini mau memanfaatkan limbah batu bara. Nah batu bara ini kan adalah mineral yang terkurung ya setelah terbentuk ya dari batu-batuan dan lain-lain dari pohon kemudian getah dan lain-lain itu kemudian terkurung dan akhirnya menjadilah batu bara. Nah batu bara ini yang pertama ya batu bara ini adalah komoditas ekspor pertama di Indonesia. Yang kedua sawit batu bara ya. Nah kemudian batu bara ini memang kelemahannya dia masih mengandung beberapa senyawa ya beberapa senyawa dan memang mengandung beberapa logam berat yang bisa menyebabkan masalah juga untuk kesehatan. Nah, dulu kita pernah ada kajian ya Pak Dr. F. Saifuddin karena ada permintaan PLN yang memang menginginkan pengolahan batu bara supaya jadi pupuk ya. Kalau ini kan lahannya bekas batu bara gitu kan. Nah, secara prinsip utamanya dulu ya. Nah, kita kan tadi tidak bercerita berapa persen nih bekas batu baranya, apakah semuanya atau bagaimana atau masih ada tanahnya gitu kan. Secara prinsip yang bisa memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah salah satunya tadi adalah kembali kepada teknologi mikroorganisme yang di dalamnya ada objek yang mau diolahnya. Betul tadi ada kotoran ternak. Nah setelah itu masukkan teknologi mikroba di situ, dan insya Allah di situ akan berkembang. Nah jadi dua variabel ini antara subjek pelaku sebagai teknologi mikroorganisme sebagai koki handal yang siap memasak di suatu kawasan ya, kemudian di situ ada yang namanya objek atau organik yang ada di lahan tersebut sebagai pupuk organik. Nah di situ akan klop. Maka untuk memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah ini ya, berdasarkan kajian kitab Al-Filahah yang dikarang oleh Ibnu Al-Awam, maka pertanian itu tidak bisa dipisahkan antara peternakan dengan pertanian itu sendiri. Kalau kita mau memulai lahan yang sudah kritis sama sekali, harus ada yang namanya organik. Nah, kecuali kalau kita mengetahui dulu ya, secara kajian-kajian, pertama pH tanah, salinitas, kemudian kandungan logam berat dan lain-lain, ya. Kemudian di situ apakah sudah ada yang pernah nanam tanaman-tanaman komoditas tertentu termasuk tanaman panapalawija dan hortikultura. Nah, kalau misalkan sudah ada perkembangan dan bisa hidup, ya saya sarankan fotosintesa dan BSR pun bisa untuk mengatasi itu semua. Cuman kalau ini bekas lahan galian memang murni dari awal,
dan belum ada tanaman yang tumbuh, berarti kita harus bekerja keras dulu di situ, memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanahnya dengan tadi mengaplikasikan salah satunya tadi ya, organik yang begitu banyak di lahan tersebut supaya ada pertumbuhan. Nah, tapi kalau sudah ada contoh, ada tanaman singkong yang bagus, nah, dengan aplikasi BSR fotosintesis tersebut sudah bisa gitu kan. Itu saja, Mas Nur. Beliau tadi menggunakan pupuk dari sapi itu, dari kotoran sapi di awal-awal itu sudah tepat ya Pak? Tepat, karena memang ya itulah yang namanya ilmu pertanian. Mata lakum wali anamikum itu artinya binatang ternak dengan konsep pertanian itu tidak bisa dipisahkan. Makanya pertanian organik full 100%, kenapa bisa berhasil? Karena ada kotoran ternak. Cuman kotoran ternak ini kan terkadang sebagai sumber penyakit dan lain. Karena gini, fusarium tanpa ada kotoran ternak pun tanah biasanya bisa terinfeksi gitu kan. Yang jadi masalah biasanya tadi kotoran ternak yang masih mentah, yang masih dalam proses dari amoniak, nitrit dan nitrat. Ya amoniak itu NH3 masih berbau pesing, berbau ya khas kotoran ternak. Masih Itu belum basah. terurai. Kontak dengan media perakaran bisa menyebabkan tanaman ini bisa menguning karena masih terjadi composting. Composting akan menghasilkan panas. Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau pengadaannya itu betul-betul tersedia, kemudian sesuai dengan kajian-kajian biologi ya tentang composting ini, justru itu akan menyuburkan tanah gitu ya. Jadi buat tadi yang bertanya Bu Rianti ya, jadi perlu diperhatikan kotoran ternak yang digunakan ya, jangan sampai kotoran ternak yang masih mentah secara belum jadi gitu ya, masih basah dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan produk yang mengandung bakteri sangat disarankan Pak ya, seperti misalnya betul. ya. Terutama fotosintesa jauh lebih mantap. Fotosintesa juga mengandung bakteri juga ya. Fotosintesa lengkap ya. Nah, itu bisa dipakai, eco farming bisa dipakai, fotosintesa bisa dipakai sebagai pendukung dari setelah digunakannya tadi adalah kotoran ternak. Kemudian pertanyaan lagi ya Pak Wawan, ada tanaman lombok atau cabai ya, sudah umur 1 tahun tidak berbuah, malas daunnya sudah keriting. Pupuk apa yang cocok untuk memperbaiki tanaman tersebut dan sampai bisa berbuah bagus gitu ya. Nah, kira-kira gimana Pak? Cabai ya. Cabai keriting nih Pak, nggak mau bener-bener nih. Daunnya keriting. Ya, jadi hama utama pada cabai itu adalah salah satunya adalah ordo Thysanoptera. Thysanoptera ini adalah genusnya Thrips. Nah, Thrips palmi, Thrips tabaci ya, itu kutu daun yang ada di bawah daun ya, yang tipenya meraut menghisap. Kalau nempel di kulit kita, itu kayak ada yang gerak-gerak gitu. Nah, itu Thrips namanya Thrips ya, Thrips kutu daun. Nah, Thrips ini adalah kalau kimia sintetis, para ahli-ahli itu menggunakan berbahan abamectin. Abamectin itu adalah racun kimia sintetis yang memang diperuntukkan untuk kutu daun yang Thrips tadi. Ya. Nah, tapi kan kita tidak menggunakan itu. Nah, Thrips ini membawa virus. Pertama virus mosaik yang berwarna kuning dan virus keriting. Tanaman kalau sudah diserang virus keriting, maka dia pertumbuhan tidak akan optimal dan akan mengganggu fotosintesis. Jangankan menghasilkan bunga dan buah, untuk bertahan hidup maintenance saja pasti terganggu. Nah, maka di sini ada SOP based farming, prinsip penggunaan EPP ini jangan sampai kita sibuk setelah tanaman diserang di atas 50%, kita baru sibuk mengaplikasikan produk penelitian PTBS. Jadi di SOP based farming ini di halaman 31 sudah ada jelas ya. Nah, ini bisa diaplikasikan ya. Pertama sama dengan padi ya, di 10, 25, 40, 55, satu box EP dan pasca fotosintesa ini masa pasca tanam. Nah, cuman kita harus mengetahui dulu ketika tanaman kita diserang ya, kan aplikasi EPP ini kan ada cara pengaplikasian preventif pencegahan yang diaplikasikan 15 hari sekali, ada yang disebut kuratif. Ada preventif, ada kuratif. Nah, kuratif inilah yang kita gunakan dengan cara menaikkan dosis yang tadinya 1 saset dalam 14 liter air, kita gunakan menjadi 3 saset untuk 14 liter air, bisa ditambah sunlight dan 2 sendok teh garam dalam 14 liter air. Nah, itu cukup efektif untuk menaikkan Thrips, kutu daun putih apid ya, kutu putih apid dan lain-lain, itu disemprot bagian bawahnya. Ya, disemprot bagian bawahnya, termasuk untuk recovery perbaikan selnya, di aplikasi fotosintesis. Bagian bawah daun maksudnya Pak? Ya, bawah daun, karena Thrips itu adanya di bawah daun. Jadi
kalau sudah diserang kutu putih, trips, apid, ya itu akan bermasalah ke pertumbuhan berikutnya. Kemudian penggunaan sabun tadi maksudnya mungkin untuk ini ya, Ya, perekat ya Pak. Sunlight ini digunakan 50 ml 50 mili ya, atau satu tubnya eco farming ini ataupun ini ya, ini 50 mili. Ini diperuntukkan bukan untuk perekat, tapi untuk menghancurkan dinding hama yang memiliki lapisan lilin atau minyak. Jadi yang namanya ulat gerayak, ulat-ulatan ya, berupa larva itu, dia kan karena terjadi resistensi dari penggunaan pestisida sebelumnya, dia akan menjadi resisten. Makanya badannya itu licin. Nah, racun apapun tidak akan tembus dia kalau badannya seperti itu. Maka dihancurkan dulu menggunakan Sunlight tadi 50 mili tadi. Nah, 50 mili, kemudian setelah hancur, lisis dinding sel bagian permukaan luarnya, dari situ baru nanti Beauveria bassiana ataupun Metarhizium yang ada pada EPP ini akan menghancurkan badannya tadi, ya, badannya hama Oh, tadi. jadi penggunaannya itu bergantian ya Pak ya, penyemprotannya? Bersamaan. Oh, dicampur? Campur. Jadi 3 saset EPP, ditambah 50 liter Sunlight, ditambah 2 sendok teh garam dalam 14 liter air. Dicampur dalam satu tangki, diaplikasikan. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak, kalau begitu EPP masih ada kelemahan. Jangankan EPP yang berteknologi mikroorganisme, racun yang mahal saja tidak mempan. Jadi kita mengadakan Sunlight ini bukan untuk sebagai kunci bisa mengendalikan, bukan. Itu hanya membuka saja, karena dinding larva hama itu tadi mengandung lapisan lilin minyak, itulah yang tidak bisa menembus bahan aktif yang ada pada EPP. Tapi kalau sudah hancur badannya, itu tidak nyampe 1 jam badan kering semua, kontak ulat dan lain-lain, termasuk trips tadi. Nah, intinya Ya, penggunaan ini juga EPP penting ini, ya, karena mungkin ada banyak orang, Pak. Ini penting dipahami karena mungkin ada banyak mitra atau leader yang mungkin pernah aplikasi EPP juga, tapi katanya nggak ada efek. Mungkin jadi kesalahannya ada di situ gitu ya. Di situ ini pertama, dosis preventif yang digunakan. Dosis dosis yang preventif kan ringan satu gitu. saset. Ya, Satu saset. Harusnya satu saset dan 14 liter air itu terlalu kecil. terlalu kecil ya. Makanya ada dosis kuratif. Contoh gini, 10, 25, 40 dan 55. Di antara 10 dan 255, di antara 10 dan 25, di sini 3 hari berikutnya ada serangan hama. Itulah waktu kuratif namanya. Waktu harus kita mengendalikan dengan menaikkan dosis 3 saset tadi dalam 14 liter air, tambah sunlight dan tambah garam. Padahal sudah 3 hari aplikasi ini, karena tadi ada tetangga panen, pindah hamanya ke tempat kita. Nah, di situ diaplikasikan. Makanya di sini kita harus tahu cara pengaplikasian EPP ini, kuncinya mana dosis preventif, mana dosis kuratif. Nah, ketika ada komplain, Pak, tanaman saya menguning, Pak, aplikasi EPP berapa? 1 saset dalam 14 liter air. Saya 1 box, galurkan 1 liter, saya siramkan ke tanaman, tidak ada yang menguning. Artinya, dosis berapapun ini bisa digunakan, tapi tetap kita kira pada efisiensi biaya. Cuma, kunci daripada aplikasi penggunaan produk TBS ini, jangan sampai air yang digunakan dalam tank ini bersifat asam. Jadi kita harus punya alat pH air. Jadi air yang di dalam tank ini bersifat asam. Mau aplikasi premium, original, EPP, fotosintesa, BSR, kalau bersifat asam itu akan bereaksi menguning, hati-hati ke tanaman. Misalkan pH di bawah 5,5 yang ada dalam tangki ya, disemprotkan, hati-hati bisa menguning. Ya, itulah Kalau kuncinya. air supaya nggak asam gimana, Pak? Kalau air di daerah situ misalnya emang kebetulan jelek semua gitu gimana? Kalau saya biasanya strateginya menggunakan deterjen dikit. Jadi Oh, deterjen ini deterjen jangan itu biar dianggap basah ya, biar nggak deterjen, asam. ya betul, deterjen itu air basah, dia natrium hidroksida NaOH. Makanya saya kalau nyuci apa gitu ya, disiramkan malah jadi netral itu apa tanahnya. Tidak ada masalah, bukan racun kalau kalau apa namanya? Kalau NaOH itu natrium hidroksida itu Nah, ini kan pengetahuan sabun-sabunan, buat itu adalah teman-teman masak. ya, deterjen itu bukan racun ya. Jadi bukan. Ya, kalau untuk tanaman bukan. Oke, oke, oke. Kemudian lanjut sedikit ya sebelum masuk Pak Febrian nih. Ini udah Bu Yulian ya. Jadi setelah pakai EPP dengan apa tadi kombinasi garam sama apa tadi sih? Eh, Dan like. Sunlight. Nah, sunlight. Kira-kira perlu dikasih tambahan pupuk apa lagi, Pak? Atau itu aja cukup? Selanjutnya. Kalau untuk mengendalikan hama dan penyakit cukup itu saja. Cuman nanti intervalnya gini. Setelah itu perlu misalnya setelah itu nih beberapa hari perlu dikasih nutrisi tambahan atau enggak usah? Nah, kalau langkah kuratif, kuncinya adalah dosis ditingkatkan, 3 liter 14 liter air, interval didekatkan. Jadi per 3 hari sekali. Nah, kenapa harus 3 hari sekali?
Karena tadi kuratif itu berbeda lagi dengan preventif pencegahan. Kalau pencegahan kan 15 hari sekali. Nah, kalau ini dibutuhkan tadi ya pertanyaan. Jadi pertama, 3 saset EPP 50 meter sunlight itu pun bisa meningkatkan. Cuman yang lebih bagus itu kalau untuk menaikkan pH deterjen. Cuman kan deterjen tidak bisa mengendalikan hama berupa ulat. Yang bisa menghancurkan badannya ulat itu adalah sunlight saja. Makanya sunlight ini kalau kita cuci piring ya, yang mengandung lemak itu bisa langsung kesat ya. Nah itulah yang digunakan. Tapi kalau kita menggunakan sunlight saja menaikkan hama tidak bisa. Karena dia sifatnya bukan untuk menghancur, cuma menghancurkan badannya saja supaya Jadi otomatis sebenarnya sudah mengandung nutrisi ya penggunaan EPP tadi ya Pak ya? Ya sudah lengkap semua. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Herman, Big Mokes Herman ya. Demplot BSR kami di tanaman sawit udah 3 bulan. Serbuk BSR-nya menggumpal dalam lubang seperti tanah liat dan sepertinya tidak dimakan oleh tanaman sawit. Mohon Ya, penjelasannya. Nah, mungkin ini banyak pertanyaan ya, jadi menemukan masih Pak Wawan. terpaku yang tidak update. Jadi dulu ada video yang memang cara pengaplikasi BSR ini cukup 20-30 cm dari pangkal pohon, kemudian ditutup, udah tinggalkan. Nah, yang terbaru dengan diskusi dengan Paraden ini, yang pertama, sebelum aplikasi BSR, meskipun kita tidak punya alat, wajib mengaplikasikan fotosintesa dulu. Dosisnya 4 saset per hektar. Nah, jadi caranya begini, kalau kita punya lahan sawit 120 pohon, berarti dibutuhkan 1 saset untuk 30 pohon. Jadi 1 saset 50 gram ini kita larutkan di dalam 30 liter air, dosis 1 liter per pangkal pohon sebelum aplikasi BSR sekitar 20-30 cm tadi. Nah, kalau yang sudah terlanjur dan belum hancur, jadi gini, kenapa BSR belum hancur? Pertama, fluktuasi pH. Jadi pH ketika musim penghujan, dia biasanya bersifat asam. Nah, jangankan BSR, pupuk terbaik sekalipun dari NPK organik tidak bisa diserap oleh tanaman. Kenapa? Karena pH-nya tidak sesuai. Nah, maka untuk menaikkan pH dan membenahi tanah tadi, karena di fotosintesa mengandung humic acid, maka wajib diaplikasikan tadi. Fotosintesa disiram. Kalaupun sumber air susah, berarti kita menggunakan tangki. Yang penting dosisnya tadi dibuat 4 saset per hektar untuk luasan 1 hektar. Nah, ini alhamdulillah yang mengkombinasikan dua ini ya, meskipun tidak punya alat pH tanah, alhamdulillah hasil meningkat. Jadi jangan sampai BSR ini dia diaplikasikan dalam kondisi pH rendah, di situ tidak ada respon, kita menunggu buang-buang waktu di situ. Makanya wajib diaplikasikan fotosintesa. Nah, hasil hitung-hitungan kita ya di dalam unit dengan Paraden itu, meskipun katakanlah kita menggunakan biaya BSR ini di 6 juta, misalkan lahan sawitnya 120 pohon. 120 pohon dikali 4 kali aplikasi ya, 480 saset. 480 saset setara dengan 48 box dikali 125.000 di 6 juta. Meskipun ada penambahan repeat order di 2 juta saja untuk fotosintesa 16 saset, berarti 4 kali aplikasi ya. Sebelum aplikasi BSR di aplikasi fotosintesa dulu, tetap masih ada keuntungan di situ. Jadi jangan sampai BSR ini kalau menggumpal, pH-nya tidak sesuai tadi, dia percuma. Makanya wajib diaplikasikan fotosintesa, itu yang terbaru itu. Jadi yang perlu diperbenahi adalah SOP-nya dari awal harus benar ya Pak Wawan. Harus ya? ada fotosintesanya sebelum harus ada BSR. fotosintesa. Pokoknya apapun yang terjadi kalau mau aman harus pakai fotosintesa. Betul. Meskipun pH sudah ideal pun tidak ada masalah. Aplikasi fotosintesa dulu di tahap awal. Ya khawatirnya namanya mitra di lapangan kan kurang memahami kan. Jadi kita bikin SOP itu artinya gini, biar bisa berguna di segala macam kondisi lah, gitu ya. Ya betul. Terus misalkan Pak, ini pertimbangannya air, Pak, tidak. Yang penting prinsipnya begini. 4 saset itu mau dibuat 120 pohon, nah itu bisa dibuat tidak 1 liter pun tidak ada masalah. Dibuat pekat tidak masalah. Yang penting di situ harus ada yang namanya larutan fotosintesa di sekitar pangkal pohon atau di tempat titik BSR mau dipendam. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan itu sudah diaplikasikan, insya Allah lahan stabil, pH ideal, itu BSR akan diserap dengan baik. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Tadi yang udah tanya ya, Pak siapa tadi ya, Big Mokes tadi. Nah selanjutnya Bu Suwanti, Assalamualaikum Pak Wawan, tanya, saya lagi tanam jagung, perintah orang harusnya disemprot BSR, tapi disemprot pakai EPP. Apakah bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Oh maksudnya awalnya diminta BSR tapi dia malah pakainya EPP aja gitu ya. Nah, gimana Pak Wawan? Ya,
Jadi EPP, BSR, fotosintesa yang digunakan di SOP based farming ini, kita harus tahu dulu fungsinya. EPP itu bukan nutrisi ya, tapi pengendali hama dan penyakit, terutama bisa mengendalikan ulat gerayak yang ada di pucuk. Nah, EPP pun bukan pengendali gulma, bukan, hati-hati nih, jangan sampai keliru ya. Nah, yang berupa nutrisi ya, contoh misalkan kalau kita mau menggunakan SOP based farming di komunitas jagung, itu hampir sama dengan padi ya. Pertama, satu box EPP di 5, H-5 sebelum tanam. 2 hari berikutnya menggunakan eco farming 2 tub saja. Kemudian 0 HST penanaman. 10, 25, 40, dan 55 itu dibutuhkan satu box EPP dan 4 saset fotosintesa. Ya. Nah, itu sudah mutlak ya, satu box EPP dan 4 saset fotosintesa. Kemudian di 7 dan 33 HST, 7, 21, dan 33 HST itu diaplikasikan BSR. Ya, BSR ini diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan NPK dan hara mikro esensial yang lainnya supaya pertumbuhan jauh cukup ideal. Nah, maka diaplikasikannya BSR, fotosintesa, dan EPP inilah untuk memenuhi kebutuhan tadi, NPK tadi ya. Nah, jadi cara pengaplikasiannya kita harus tahu tidak bisa mengandalkan EPP saja. Ya, makanya banyak para mitra ya yang mengikuti rekomendasi yang kita arahkan, jagungnya bagus-bagus dan bisa 100% tanpa penanaman pupuk dari luar yang menggunakan SOP based farming. Makanya wajib dimiliki buku. Nah, ini buku yang terakhir ini cetakan keempat. Ini sudah ada aplikasi BSR-nya di halaman 31 ya. Di halaman 31 ada aplikasi BSR yang memang kita kombinasikan ya. Kita kombinasikan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal. Ini buku yang terbaru nih, cetakan terakhir. Ada revisi sedikit, SOP BSR dimasukkan ke dalam SOP based farming ya, yang menggunakan EPP dan fotosintesa serta BSR itu sendiri untuk kebutuhan NPK ideal. Oke, lanjut. Mungkin terakhir kali ya, Pak Febrian. Nanti kalau ada mungkin bisa kasih info ya. Boleh. SOP-nya Bu ya, nanti dibaca bukunya ya Bu Suwanti ya. Urut-urutannya ya. Kalau nggak baca buku panduan pasti lupa lah. Percaya saya lupa ya. Saya aja lupa kok. Kemudian WOD Hamdini. Assalamualaikum, izin bertanya. Pada pohon durian kurang lebih 3 tahun sudah berbunga tetapi tidak pernah jadi. Ini yang udah yang tadi ya, mirip. Udah dijawab tadi. Buku SOP bisa dibeli lewat sistem ya. Buku SOP apakah sama dengan yang dijelaskan Pak Wawan? Sama ya, sama. Sudah diatur semuanya. Nah, ini Pak Nur, yang terbaru itu kan materi daripada farming guidebook itu sudah masuk ke base web support based farming itu, edukasi Yang based khusus farming. ya, oke. Nanti. Jadi teman-teman mengenai website itu adalah ada website yang gratis yang sudah disediakan oleh support system. Ada yang memang website khusus eco farming aja yang disiapkan oleh tim konsultan. Jadi nanti jangan salah paham ya. Kalau di support system materinya ya basic ada, tapi basic itu seperti product knowledge standar. Tapi kalau yang base farming ID yang dari tim konsultan itu memang dari tim konsultan yang memang melengkapi sendiri, yaitu prioritas daripada tim konsultan ya. Teman-teman boleh memilih kebutuhannya dengan materi yang biasa atau mau memilih yang langsung dibuat oleh tim konsultan, bebas. Tapi yang gratis juga ada materinya ya. Kemudian mana ya? Pertanyaan lagi, Pak Hirman udah tadi ya. Nah, ini tomat Pak Wawan dari Ibu Titin Agustin. Bu Titin ada menyimak ya. Bagaimana dari awal aplikasi dari pembibitan tomat? Nah, tomat dari awal nih Pak, maunya pembibitannya gimana? Apakah sama dengan yang lainnya direndam kayak padi gitu ya? Ya. Nah, gimana Pak? Nah, Kalau pertama tomat saya mau nanya balik dulu. Ini mau menggunakan SOP yang mana dulu? Yang ya mau menggunakan SOP SOP based farming farming, aja deh Pak, SOP based farming yang umum dulu ya. yang mau menggunakan SOP based farming. Nah, tomat ini kan Solanaceae ya, famili solanuman atau Solanaceae terong-terongan. Nah, tomat ini benihnya itu kan bisa di treatment penanaman menggunakan EPP ya. Syaratnya tadi ya, kita punya dosis utama itu 1 saset dalam 14 liter air. Nah, kalau misalkan benihnya sedikit, yang penting bisa terendam dan hanya kita konversi saja lah. Misalkan untuk 1 liter 1,1 gram menjadi 1,4 liter. Berarti kan kalau misalkan airnya cuma 100 mili ya beberapa gram saja lah, beberapa miligram saja malahan.
Yang penting itu di treatment ya. Yang tidak bisa di treatment penanaman benih, pertama bayam yang lebih kecil-kecil benihnya, kemudian bawang merah, bawang putih itu tidak usah direndam. Nah, kalaupun tomat mau direndam boleh, tidak masalah. Yang penting nanti media tanamnya dari tray ataupun persemaian itu bisa disemprot dulu dengan Ekopen Protector. Nah, setelah tumbuh di persemaian, Ini terakhir Pak Wan ya, Pak Febrian sudah hadir soalnya. Oh, boleh, silakan. Ya, lanjut beresin dulu Pak jawaban tadi. Setelah tumbuh di persemaian, nanti kita ada perawatan ya, misalkan sampai 18 sampai 20 di masa persemaian, kemudian sudah terjadi bibit, baru kita aplikasikan di masa pratanam. H-5 1 box EPP 2 hari berikutnya, 2 tub eco farming ya, yang premium boleh. Kemudian setelah itu penanaman 0 HST. Nah, baru kita ikuti jadwal 10 25 40 dan 55 1 box EPP dan pasaset fotosintesa. Nah, di situ kita pun ada aplikasi penggunaan BSR juga di situ. Aplikasi BSR diaplikasikan, kemudian kita amati nanti perkembangan yang namanya serangan hama dan penyakit ya, baik dari segi apa namanya preventif dan kuratifnya. Jadi di buku Farming Guidebook sudah ada lengkap semua, bisa diaplikasikan. Intinya wajib memiliki buku Farming Guidebook itu sebagai panduan dasar ya. Jadi ini hanya sebatas panduan, nanti arah ke depannya nanti kita bisa disesuaikan dengan kondisi. Oke. Gitu, Pak Nur? Oke, terima kasih Pak Wawan atas waktunya pada pagi hari ini. Nah, buat para leader semuanya, para leader semuanya yang hadir ya. Jadi memiliki buku panduan best farming ini wajib ya, terutama bagi mitra-mitra yang memang terjun di pertanian. Tapi kalau leader ini tentunya harus punya sebagai, nanti kalau ditanya mitranya itu minimal kelihatan ngerti, padahal baca, nyontek gitu kan. Nah, jadi punya buku panduan best farming ini punya. Dan ini juga kan kalau kita daftar udah bisa memilih gratis ya lewat sistem, dan kalaupun Anda belum punya, Anda bisa membeli juga lewat sistem eceran gitu ya, beli buku sendiri itu bisa ya, langsung dibeli lewat sistem aja. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Bapak Ibu semua juga yang ada di YouTube Best Corporation hari ini. Sampai jumpa lagi di training product knowledge berikutnya. Terima kasih Pak Wawan. Ya, sama-sama.